versus Realme. Persaingan kayak gini sangat gue suka karena selain menguntungkan kita para customer, sekaligus juga bikin masing-masing brand itu jadi lebih baik. Iya, di akhir tahun 2022 kemarin Desember, Xiaomi 12T resmi. Dan nggak lama kemudian di awal tahun 2023, Realme 10 Pro Plus juga resmi. Kalau dilihat keduanya sama-sama punya harga yang sama dengan placement segmen yang sama juga. Jadi kira-kira kalau kalian punya budget 6 juta, mending beli yang mana guys? Ya sesuai yang udah banyak kalian request, jadi langsung kita bahas. Let's check it out. Desain layar kedua HP ini mirip tapi tak sama. Ya, sama-sama menggunakan punch hole, tapi kalau kalian lihat di Realme, pinggir kiri kanannya itu dibuat melengkung dengan bezel yang sangat tipis banget ketimbang Xiaomi. Jadi tentunya terlihat lebih premium kayak HP flagship. Dan ngomongin soal kualitas layar, keduanya sama-sama menggunakan panel AMOLED, tapi tentu punya perbedaan karakter. Ya, ketika color scheme-nya gue pindahin ke natural dan pasang konten HDR, dalam segi saturasi, brightness, dan ketajaman, di Xiaomi 12 itu lebih ngangkat. Sampai-sampai gue bertanya, ini kok terlalu tajam banget? Semuanya tuh terlihat agak harsh ketimbang di Realme yang masih mempertahankan warna kalem. Ya, memang ini ada lebih condong ke warm, sedangkan di Xiaomi itu lebih condong ke cold. Dan ngomongin soal color scheme-nya, ketika gue pindahin ke mode vivid, terus gue pasang video non HDR, barulah keduanya punya karakteristik yang sama. Ya, sama-sama bagus dalam segi saturation-nya, colorful-nya bagus, oversharpening-nya nggak berasa di Xiaomi, dan dalam segi brightness pun juga sama-sama cerah. Dan ngomongin soal kegunaan, apa perbedaan layar flat sama layar curve bang? Karena touch delay-nya kan tuh berasa ya kemarin di Realme 10 Pro Plus. Jadi sebenarnya ini bukan delay, hanya aja dari algoritma Realme masih kurang canggih untuk membedakan mana sentuhan dan mana yang harus diblok. Gue berharap memang Realme bisa memberikan software langsung di dalam untuk ignore accidental touch biar lebih enak. Karena sekarang ini di Xiaomi layar flat, mau gue sentuh di bagian atas, bawah, kiri, kanan itu bener-bener sama-sama responsif. Tapi ya intinya ya, keduanya kalau mau main game FPS, multitouch-nya aman, dan responsitivity-nya juga bagus. Hanya aja jangan disentuh ujung-ujungnya untuk bagian Realme. Dalam segi performa, keduanya sama-sama mengandalkan chipset MediaTek tapi tentu berbeda. Dimensity 920 versus Dimensity 8100 Ultra. Oke, dalam segi angka AnTuTu versi 9.4.4 hasilnya cukup signifikan. 762 ribuan versus 512 ribuan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan angka setinggi itu akan ngefek ke performance in real life? Well, gue coba main game Genshin Impact di settingan medium plus 60 fps yang sama. Memang, untuk konsistensinya keduanya sama-sama bagus, suhunya sama-sama adem, tapi kalau kalian ngincer FPS yang lebih tinggi, Xiaomi bisa hit di 57-59 FPS yang sangat konsisten ketika dimainin 30 menit. Sedangkan untuk Realme, gue bisa nyentuh di angka 35-40 FPS. Jadi ya ini masih di bawah 20 FPS ketimbang Xiaomi. Game kedua, PUBG. Untuk Xiaomi bisa dapat settingan HDR Extreme, sedangkan untuk Realme dapat di HDR Ultra. Jadi tentu perbedaannya hanya di bagian FPS. Keduanya sama-sama playable, tapi kalau kalian ngincar performa yang lebih smooth, karena ya sentuh bisa nyentuh 60 FPS, Xiaomi bisa lebih baik. Dan ngomongin soal performa editing, karena kan zaman sekarang HP-HP tuh harus bisa dipakai buat edit kan. Well, gue coba render video yang sama di aplikasi KineMaster, resolusi 1080p dengan frame rate 30 fps. Hasilnya masih lebih cepat di Xiaomi juga. Dan tentu karena di Xiaomi menggunakan teknologi LPDDR5 dan storage UFS 3.1, jadi ketika gue melakukan copy paste di dalam internal storage dan install aplikasi, itu bisa lebih cepat sedikit ketimbang UFS 2.2 dan LPDDR4X. Walaupun ya untuk buka tutup multitasking bisa lebih banyak di Realme, jadi ya cocok buat kalian yang pengen bolak-balik ke aplikasi tanpa harus nunggu loading ulang lagi.
Untuk bodi kedua HP ini cukup berbeda. Ya, back cover dan frame di Realme menggunakan polikarbonat dengan finishing design yang gue suka. Karena warna hyperspace-nya itu punya reflection yang bagus, kena pantulan cahayanya bagus, bentuk kamera frame-nya gue suka, bulat-bulat jadi terlihat simple, minimalis, dan ketika digunain pakai satu tangan, itu berasa banget lebih nyaman. Ya, pinggir kiri kanan depan belakangnya itu dibuat melengkung, terus HP ini tuh tipis di 7,78 mm dan bobotnya pun juga ringan di 173 gram aja, jadi makin nyaman. Satu sisi memang bahan material di Xiaomi 12T itu lebih premium karena back covernya menggunakan kaca asli dan framenya baru menggunakan polikarbonat. Dan ketika gue coba menggunakan satu tangan, memang feelsnya berasa lebih solid, tapi berasa juga beratnya bisa hit di 202 gram dengan ketipisan di 8,6 mm dan itu belum pakai casing. Kalau pakai casing bisa beda ceritanya. Tapi dalam segi finishing sidik jarinya itu loh, di Realme itu lebih susah dibersihin dan gampang banget nempel. Tentunya juga lebih visible ketimbang di Xiaomi 12T yang memang masih bisa nempelin bercak sidik jari, tapi kalau misalkan dilap-lap sedikit bisa langsung hilang. Jadi yang ngomongin soal desain sebenarnya preferensi banget. Kalau kalian cari yang lebih kalem, Xiaomi 12T, tapi kalau kalian pengen yang kekinian, di Realme. By the way, ada 3 persamaan di kedua HP ini. Pertama, dalam segi slot SIM-nya cuma tersedia dual slot aja tanpa micro SD. Kedua, port jack 3.5 sama-sama tidak ada. Dan ketiga, sama-sama masih ngasih free jelly case bawaan, jadi ini mantap. Kamera belakang di kedua HP ini sama-sama menggunakan setup triple kamera dengan konfigurasi yang kurang lebih mirip. Iya, primary lensnya sama-sama pakai 108 megapiksel dengan sensor yang sama Samsung ISOCELL HM6 dan ada 8 megapiksel ultra wide angle plus 2 megapiksel macro lens. Tapi walaupun punya resolusi yang sama, konfigurasi yang sama, kalau beda software dan beda racikan, tentu hasilnya bisa berbeda. Jadi ketika gue coba foto-foto di kondisi daylight, memang dalam segi karakteristik warna di Realme itu saturationnya bisa lebih naik, terlihat lebih vivid. Cocok buat kalian yang nggak pengen ribet, pokoknya foto langsung masukin ke sosial media. Ketimbang di Xiaomi yang bisa memberikan warna lebih natural. Dan ngomongin soal dynamic range, keduanya sebenarnya bagus, tapi ketika gue coba foto close object, depth of field di Xiaomi 12 itu lebih berasa bagus. Pemisah antara objek dan subjek itu terlihat lebih konsisten. Dan ngomongin soal hasil foto di lensa ultrawide, untuk kualitas warna di Realme gue lebih suka karena bisa mempertahankan pembeda cahayanya itu nggak terlalu signifikan antara primary lens dan lensa ultrawide ketimbang Xiaomi yang rada lebih gelap, karena ya secara wajar bukaan cahayanya pun lebih tinggi ketimbang primary lens, tapi kelihatan cukup jomplang dengan detail yang sebenarnya masih sama-sama bagus sih. Dan ngomongin soal hasil foto di kondisi low light, ya ketika cahayanya mulai kurang, dalam segi dynamic range di Realme bisa lebih konsisten, highlightnya pun bisa lebih ngangkat ketimbang di Xiaomi. Dan ketika gue coba foto di kondisi yang beneran udah mulai cahayanya remang-remang, memang tingkat detail bisa lebih tajam di Xiaomi karena punya optic image stabilization. Jadi otomatis ketika tangan gue ada getar sedikit, detail yang ditangkap masih bisa lebih sharp dengan noise grain yang lebih rendah ketimbang di Realme. Dan ketika gue coba nyalain fitur night mode, untuk hasil dalam segi color saturation dan dalam segi kualitas noise levelnya, grain levelnya lebih bagus, lebih baik di Realme 10 Pro Plus. Walaupun dalam segi detail masih agak kurang tajam again karena di Xiaomi 12T ada optic image stabilization-nya, jadi hasil detailnya pun lebih bagus. Tapi gue pengen nanya ke kalian, kira-kira untuk hasil foto low light dan daylight-nya kalian lebih prefer mana? Coba komen di bawah dan tulis alasannya juga. Gue pengen tahu guys. Nah sekarang gue bahas kamera depan. Realme punya resolusi 16 megapiksel sedangkan Xiaomi di 20 megapiksel. Dan untuk hasilnya menurut gue ini agak pro cons. Iya, dalam segi skin tone dan dalam segi cuttingan bokeh, gue lebih prefer di Xiaomi karena terlihat lebih rapi, lebih konsisten, dan skin tone pun terlihat lebih sesuai apa yang gue lihat. Walaupun memang agak sedikit ada beautify-nya ketimbang di Realme yang lebih gelap. Tapi satu sisi, walaupun resolusinya lebih rendah di 16 megapiksel, tapi detailnya itu tajam banget. Pori-pori gue terlihat lebih rapat ketimbang di Xiaomi. Jadi ya ini agak bingung sih kalau kalian suka selfie dan ngincer skin tone bagus, Xiaomi. Tapi kalau kalian pengen ngincer detail yang lebih tajam, ya Realme.
Oke, untuk perekaman video kedua HP ini sama-sama support resolusi 4K 30 fps, tapi Xiaomi ada OIS, sedangkan di Realme tidak ada OIS. Dan ini adalah 4K 30 fps, gue coba sambil jalan. Kualitas audionya juga gimana guys, karena ini berangin banget ya. Coba komen di bawah ya guys. Dan ketika gue coba turunin ke 1080p 30 fps, barulah keduanya bisa bersaing. Walaupun Realme cuma mengandalkan IIS, tapi terlihat masih stabil. Ya, bisa bersaing sama Xiaomi 12T dengan karakteristik warna yang keduanya ya sama-sama bagus. Punya karakteristik dynamic range-nya bisa ngangkat, warnanya bagus, dan detailnya pun juga sama-sama tajam. Tapi ngomongin soal hasil kamera depan, ini agak berbeda. Di Realme 10 Pro Plus gue harus menyalakan ekstra stabilisasi, sedangkan di Xiaomi 12T nggak perlu. Gimana kualitas mic dan kualitas skin tone, mana yang kalian suka? Kalau di viewfinder memang highlightnya bagus, backlightnya bagus tuh. Tapi gimana soal kualitas mic ya? Coba komen di bawah guys. Oke, ngomongin soal fitur, sebenarnya keduanya nyaris komplit, hanya ada satu pembeda. Di Xiaomi ada IR Blaster buat kontrol semua elektronik yang ada di rumah kalian, ketimbang Realme yang tidak ada IR Blaster. Sisanya selebih itu sama. Untuk teknologi unlock menggunakan fingerprint under display dengan performa ngebut, cepat, responsif, dan tersedia heart rate monitor di sensor sidik jari tersebut. Menurut gue ini masih cukup akurat. Untuk 5G di kedua SIM juga tersedia selama kotak kalian support 5G dan providernya juga udah support. NFC buat ngecek saldo sampai top up saldo di kedua HP ini juga tersedia. Haptic vibration-nya berasa mahal, hanya aja di Realme itu lebih enak, bisa kita personalize. Mau getarannya crisp ataupun gentle, dan menurut gue sedikit lebih berbobot ketimbang di Xiaomi 12T. Tapi ya masih sama-sama bagus. Dan terakhir untuk speakernya sama-sama menggunakan fitur stereo speaker, tapi tentu untuk kualitas suaranya berbeda. Kalau kalian cari karakteristik suara yang lebih all-rounder, lebih balance, jawabannya Realme 10 Pro Plus, walaupun bassnya agak berkurang sedikit. Tapi kalau kalian cari yang suaranya dominan bass lebih ngepol, treble-nya lebih naik, Xiaomi 12T jawabannya. Dan ini gue akan pasang untuk live speaker di volume 100%, jadi pastikan pasang earphone ataupun headset, langsung go play. Kedua HP ini punya kapasitas baterai yang sama besarnya di 5000 mAh, dan ketika gue coba melakukan pemakaian yang sama kayak untuk nonton YouTube, main Genshin Impact, dan scrolling Instagram dengan koneksi WiFi yang sama, volume yang sama 30%, brightness-nya disamain, dan kondisi ruangan suhu yang sama sekaligus refresh rate-nya lock di 120Hz, hasilnya berbeda. Di Xiaomi gue bisa dapat screen on time 5 jam 47 menit, sedangkan di Realme gue bisa dapat screen on time di angka 5 jam 3 menit. Jadi ada selisih angka di 40 menit yang cukup berasa ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat LPDDR5 dan storage UFS 3.1, terus untuk ukuran chipset FinFET nanometer yang lebih kecil bisa memberikan efisiensi yang berasa. Walaupun keduanya sama-sama awet ya guys. Kalau soal charging, sebenarnya batok chargernya aja udah berbicara. Ya, Xiaomi 12T support di 120 watt, sedangkan Realme 10 Pro Plus support di 67 watt. Jadi ketika gue coba ngecharge di Xiaomi dulu dari angka 5-100%, makan waktu 30 menit. Tapi kalau misalkan gue nyalain fitur turbo charge dari angka 1-100%, itu makan waktu di 19 menit aja. Sedangkan untuk Realme ketika gue coba ngecharge dari angka 2%-100%, makan waktu 44 menit. Jadi gimana guys? Kalian suka ngecharge cepet kayak gini nggak sih? Coba komen di bawah. Dan tentunya back charger kedua HP ini masih di-include di dalam box pembelian, jadi user tinggal pakai aja, nggak perlu beli terpisah. Nah, sekarang gue mau bahas hal yang akan bikin efek penggunaan panjang tuh makin nyaman, yaitu dalam segi software. Untuk Xiaomi 12T, run di Android 12 dengan user interface menggunakan MIUI 13. Sedangkan Realme 10 Pro Plus udah run di Android 13 dengan user interface menggunakan Realme UI 4.0 terbaru juga.
Sebenarnya kalau ngomongin soal user interface tuh selera dan preferensi banget. Tapi karena di Xiaomi belum ada update ke MIUI 14, tampilannya jadi biasa aja, nggak ada yang beda. Ketimbang di Realme yang makin fresh, makin simple, makin clean, makin banyak fiturnya jadi lebih menarik. Ya, customization-nya lebih menyeluruh sampai ke bagian semua dalam segi control center, always on display, bisa kita custom lebih banyak. Ya, gue tahu sih memang dalam segi jaminan software update, Xiaomi itu lebih enak karena bisa kasih 3 kali OS update sampai Android 15 plus 4 tahun security patch ketimbang Realme yang kalau nggak salah gue baca di internet cuma bisa terima 2 kali OS update plus 3 tahun security patch. Ya, cuman kalau misalkan kita ngelihat faktanya, terima software update di Xiaomi itu jarang banget. Saat ini security patch masih run di bulan November, sedangkan Realme udah terima update 1 kali di security patch bulan Desember. Jadi lebih up to date kayak channel ini. Gak deh, joke-nya kita aside, kita pinggirin. Tapi ya memang, gue berharap Xiaomi itu bisa ngasih jaminan software update yang lebih enak. Gak cuma modal panjang-panjangan aja, tapi rutin aja kayak dulu. Tiap bulannya ada, atau minimal 2 bulan sekali ada. Sedangkan di Realme, sebulan sekali itu pasti gue terima software update jadi lebih enak. Kalau ada bug, apa-apa bisa diatasin, dan user pun jadi lebih betah. Percuma kan, update OS panjang tapi faktanya jarang terima update. Jadi Xiaomi please konsisten update-nya. Terakhir gue mau bahas dalam segi harga plus varian. Xiaomi hanya ada satu aja, yaitu 8/256GB dengan harga 6.599.000, terus di flash sale jadi 6.399.000. Sedangkan Realme ada 2 varian. Varian pertama yaitu 8/128GB yang sekarang ini di flash sale jadi 5.899.000 dari 5.999.000, dan varian kedua ada 12/256GB dengan harga 6.999.000. Nah, dengan harga base model, kira-kira kalian bakal beli yang mana? Coba komen di bawah beserta alasannya juga karena bakalan gua baca guys. Jadi make sure komen dulu baru lanjut, dan sekaligus boleh lah ya like ya guys. Oke guys, jadi itu dia comparison yang udah banyak kalian minta, yaitu Xiaomi 12T versus Realme 10 Pro Plus. Gue berharap dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kalian untuk menentukan mana yang harus dibeli. Seperti yang gue bilang berkali-kali, kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal dicocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian, karena nanti kalian juga yang pakai dan kalian juga yang beli. Kalau kalian mau beli Xiaomi 12T, keunggulan yang didapat adalah baterai yang lebih awet, charge lebih ngebut, performa ngebut, video stabil, dan body yang lebih solid. Tapi kalau misalkan kalian pilih Realme 10 Pro Plus, kalian bisa dapat layar yang lebih curve atau layar flagship, desainnya tipis, desainnya lebih catchy anak muda, foto-foto bagus, dan dalam segi harganya bisa lebih murah sedikit. Plus, dalam segi kualitas software yang baru dan up to date banget, ya ini bisa didapat di sini. Ya ini lebih ke all rounder, tapi kalau kalian cari performa, jelas Xiaomi 12T jawabannya. Kalau kalian tanya ke gue, Bang, lu sendiri akan pilih yang mana? Well, so far kebutuhan gue itu lebih banyak ke performa dan semuanya pengen sebar ngebut, jadi pilih Xiaomi 12T. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.